Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul dari perikop kita hari ini adalah Yesaya terpaksa bersembunyi. Mengapa Yesaya harus terpaksa bersembunyi? Bukankah kita mengenal sosok dari Yesaya ini adalah pribadi yang sangat-sangat hebat, pribadi yang tangguh ketika menyampaikan firman Tuhan? Tetapi mengapa dalam teks kita hari ini ia ternyata harus bersembunyi? Tentu ada hal yang ingin dia sampaikan mengapa dia harus berbicara demikian. Jika kita perhatikan dalam teks ini, dia mengatakan, aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Sebenarnya intinya adalah Tuhan, bukan Yesaya. Hamba-hamba Tuhan itu nampaknya menjadi spektakuler karena memang Tuhan berbicara kepada hambanya, sehingga hambanya harus menyampaikannya. Jika Tuhan tidak berbicara kepada hambanya, apa yang harus dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan? Kita boleh mencatat bahwasanya perjanjian lama ditutup dalam kitab Maliaki. 400 tahun Tuhan tidak lagi memberitakan atau menyampaikan firman apa-apa kepada umat manusia. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan bungkam? Mengapa Tuhan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada umat manusia? Jawabannya adalah Tuhan muak. Jika saudara muak dengan seseorang, apakah saudara akan terus memperhatikan wajahnya? Saudara akan meninggalkan dia. Saudara tidak akan berbicara kepadanya. Kenapa demikian? Karena puncak kekesalan itu adalah muak dan sangat menjijikkan. Sebenarnya Tuhan telah kecewa kepada bangsa Israel, sehingga Yesaya juga melakukan itu dengan tidak berkata apa-apa. Saudaraku, kita harus mengintrospeksi diri secepat mungkin. Jangan sampai Tuhan sangat muak kepada diri kita. Meskipun dikatakan bahwa Tuhan itu senantiasa panjang sabar, menunggu kita dan senantiasa menanti, ingat satu hal, bahwa Tuhan juga memiliki batas kesabaran. Kenapa demikian? Karena dia juga adalah pribadi. Bagaimana mungkin ada orang yang suka diolok-olok? Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai kebenaran. Dia adalah setia. Tetapi Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, bukan untuk dipermainkan. Meskipun nampaknya remeh dalam kematian Yesus Kristus disalibkan oleh orang-orang Romawi, dia dihina, diludahi dan lain sebagainya, nampaknya remeh. Tetapi Tuhan tidak ingin anaknya menjadi batu sandungan bagi siapapun. Tetapi Tuhan ingin anaknya itu menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat yang percaya kepadanya, supaya kita tidak binasa. Jika kita mempermainkan atau bahkan mengolok-olok dan bahkan berkata, tidak benar juga, masa Tuhan bisa mati? Yang mati itu sebenarnya bukan ketuhanannya tetapi kemanusiaannya. Disinilah sebenarnya firman itu mencerahkan kita.
Kemudian rasio kita yang terbatas ini ternyata mampu menjangkau apa yang Tuhan inginkan dapat kita jangkau. Di sanalah sebenarnya kita mendapatkan kebahagiaan itu karena Allah menyatakan dirinya. Tetapi jika Tuhan sudah sampai menyembunyikan dirinya, hal apa yang bisa saudara kerjakan? Memang Yesaya pernah mengatakan, carilah Tuhan selagi ia berkenan untuk ditemui. Jika Tuhan berkata, aku tidak mau lagi bertemu denganmu, maka selesai sudah. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin kita berbalik segera dan segera. Karena Tuhan ingin hal yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami untuk mengerti bahwasanya Engkau adalah Allah yang setia. Tetapi kemarahan-Mu tidak dapat Engkau sembunyikan dari kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyadari diri kami, menyadari keterbatasan kami, dan menyadari siapa yang kami butuhkan dan yang harus kami inginkan. Ampuni kami Bapa, karena kami sering sekali melalaikan akan panggilan-Mu. Tetapi kini kami berserah dan ingin hidup dan senantiasa hidup percaya dan sungguh-sungguh percaya di dalam apa yang Tuhan tetapkan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.